Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Nining Safitri dengan NIM D1C1244063. Saya dari kelas B. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Jadi pertama di sini ada tabel pivot untuk informasi dan opini. Jadi tabel pivot pada dasarnya sebuah tol ringkasan data yang secara otomatis bisa mengurutkan, menghitung, menjumlah, atau memberikan nilai rata-rata dari data yang kita masukkan pada tabel ataupun worksheet. Dinamai tabel pivot karena kemampuannya yang bisa mengatur atau setup dan merubah ke struktur ringkasan dengan melakukan dragging dan dropping fields atau menyeret dan meletakkan lajur kolom tertentu secara grafik atau merotasi atau mempivot data. Yang dimaksud field adalah kolom. Adapun pivot chart adalah sama saja dengan pivot table, hanya saja ia merupakan ditampilkannya berupa grafik. Dan kapankah kita bisa melakukan sebuah tabel pivot? Yakni ketika Anda mempunyai beberapa isu dan keperluan berikut ini. Yang pertama yaitu sejumlah besar data transaksi yang telah menjadi semakin sulit untuk menganalisis dan meringkas dengan cara yang berarti. Yang kedua, perlu mencari hubungan dan mengelompokkan dalam data tertentu. Yang ketiga, perlu mencari sebuah daftar nilai khusus untuk satu field di data tertentu. Perlu mencari tren data menggunakan periode waktu yang bervariasi, kemudian mengantisipasi seringnya permintaan perubahan pada analisis data, lalu perlu membuat subtotal yang seringkali memasukkan tambahan baru. Dan yang terakhir yaitu perlu mengatur data ke dalam sebuah format yang mudah dibuat diagram. Untuk hasil yang terbaik, sumber data tabel pivot seharusnya dalam format mendatar atau tabular, dengan disertai judul dan masing-masing field berisikan data. Demikian pula data kita yang memang sudah berformat tabular sehingga kita siap menggunakan tabel pivot. Jadi pertama-tama kita harus membuat tabel datanya terlebih dahulu. Di sini ada invoice, month, location, partner, item, price, amount, dan diskon atau total. Ini sales datanya. Kita buat dulu tabelnya. Sales data, kemudian yang pertama invoice, kemudian month, location, lalu partner, kemudian item, kemudian price, lalu amount, diskon, dan yang terakhir ada total. Invoice-nya 1-14. Mount-nya 1. Tinggal tarik saja. Kemudian location-nya Surabaya, Jakarta, Bali. Surabaya, Jakarta, Bali. Kemudian berulang terus Surabaya, Jakarta, Bali, Surabaya, Jakarta, Bali, Surabaya, Jakarta. Kemudian partnernya ini di sini ada yang lebih jelasnya di bawah. Kita cari dulu. Ini ada Komput Indo, Laptop Indo, dan PC Indo. Kita tinggal lihat di atas lagi. Berarti ini Komput Indo untuk Surabaya. Kemudian ada Laptop Indo. Kemudian ada Komput Indo lagi. Laptop Indo. PC Indo. Kemudian PC Indo lagi. Komput Indo, Laptop Indo, PC Indo, Komput Indo, Laptop Indo, PC Indo, dan yang terakhir PC Indo lagi. Perbesar dulu kolomnya. Kemudian item. Di sini kan tabelnya tertutupi. Kita bisa lihat di bawah
item, price, amount, discount, total, yang tertutupi. Kemudian itemnya sesuai ini, berarti dia Office 2010. Semuanya Office 2010. Kemudian price-nya yaitu 250. Bisa tarik saja karena sama semua. Seperti ini. Kemudian mount-nya ini 249, 52, 312, 42, 21, 12, 2, 24, 21, dan 23. Kemudian diskonnya kita mau cari. Kemudian kita dapat diskonnya 25, 31,25, 37,5, 31,25, 25, 31,25, 37,5 sampai 37,5 terakhir. Kemudian untuk mencari total kita bisa menggunakan dengan rumus sama dengan buka kurung price dikurang diskon tutup kurung dikali amount. Kemudian enter. Jadi dapat totalnya 450. Kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian setelah datanya jadi seperti ini, kita mau menggunakan pivot table. Caranya adalah kita ke menu insert, kemudian pilih pivot table, kemudian pilih from table atau range. Kemudian tabel atau range-nya itu yaitu tabel yang data yang sudah kita buat. Kita blok semua. Seperti ini. Kemudian pilih, kalau saya memilih existing worksheet, yaitu di sheet yang sama. Kemudian oke. Jadi seperti ini pivot table-nya. Kita pindahkan ke sini. Jadi kita bisa menggunakannya misalkan pada pertanyaan pertama yaitu dari pasar mana yang sudah menjual produk kita. Berarti kita bisa langsung gunakan di pivot table. Kemudian pilih search-nya ini. Pilih di menu search ini adalah location karena kita mau mencari pasar mana yang menjual produk kita. Berarti checklist location. Dan jadi dapat untuk pasar yang sudah menjual produk kita yaitu Bali, Jakarta, dan Surabaya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut. Misalkan ada pertanyaan kedua yaitu siapa partner kita. Berarti kita bisa gunakan, kita hapus tanda checklist yang location, lalu kita cari partner. Nah, kan kita mau mencari siapa partner kita. Berarti partner. Yang ini kita checklist. Nah, jadi dapat partner kita yaitu Komput Indo, Laptop Indo, dan PC Indo. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaannya. Ke pertanyaan ketiga, yaitu berapa banyak bulan dari data yang kita punya. Berarti kita bisa di tabel search ini kita hapus dulu tanda checklist untuk partner. Terus kita cari month, karena kita mau mencari bulannya. Nah, di sini kan 14, tapi sesuai tabelnya monthnya adalah 1. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan memindahkan dari values ke rows. Jadi dapat mouse-nya adalah 1, sesuai dengan tabel yang kita buat. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat. Yaitu berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya. Berarti kita langsung saja sesuai pertanyaannya, berarti kita harus checklist amount, lokasi, dan total. Jadi dapat di sini Bali dengan total penjualannya yaitu 12.131, Jakarta yaitu 15.587, dan Surabaya yaitu 11.106. Dengan totalnya 38.825 penjualan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima. Yaitu partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan. Kita langsung saja, berarti kita lihat checklistnya yaitu kita hapus dulu amount dan lokasinya. Kemudian kita checklist yang partner.
partner sama total. Jadi dapat partnernya yaitu Komput Indo, Laptop Indo, PC Indo dengan totalnya 7.462, Laptop Indo 16.443 dan PC Indo 14.918. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu pada masing-masing lokasi siapakah partner terkuat dalam penjualan? Nanti kita langsung saja checklist yang lokasi, partner, dan penjualan. Ini rows-nya kita ganti jadi lokasi dulu, baru partner. Jadi partner terkuat dalam penjualan yaitu kalau di Bali berarti PC Indo yang terkuat karena penjualannya yaitu 5.118,75. Kemudian kalau di Jakarta partner terkuatnya yaitu Laptop Indo dengan penjualan 10.250. Dan yang di Surabaya partner terkuatnya adalah Komput Indo dengan total penjualan yaitu 5.550. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap-tiap area dan total penjualan di tiap area? Berarti kita perlu men-checklist yang partner location, amount, dan total. Tapi ini yang di rows-nya kita rubah jadi partner terlebih dahulu. Dan yang di values-nya yaitu amount-nya terlebih dahulu. Tinggal rubah. Berarti pada Komput Indo di Bali terjual 9 dan totalnya yaitu 1.912. Di Surabaya terjual 26 unit dengan total 5.550. Nah, untuk Laptop Indo di Bali dia terjual 24 unit dengan totalnya 5.100. Kemudian Jakarta 48 unit dengan total 10.250 dan Surabaya 5 unit dengan total 1.093,75. Kemudian terakhir PC Indo kalau di Bali yaitu 24 unit dengan total 5.118,75, Jakarta 25 unit dengan total 5.337,5 dan Surabaya 21 unit dengan total 4.462,5. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke materinya. Jadi pertanyaannya telah selesai, kemudian kita lanjut ke poin kedua yaitu perubahan kosmetik tabel pivot. Nah, kemudian misalkan kita mau merubah perubahan misalkan warna. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu langsung ke menu desain. Kemudian kita tinggal ganti sesuai warna yang kita inginkan. Dan saya pilih yang warna kuning. Jadi berubah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga yaitu melakukan penghitungan di tabel pivot. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan fungsi calculate file atau menghitung file dengan calculate items yaitu menghitung item. Calculate file merupakan suatu data file yang dibuat dari suatu perhitungan buatan menggunakan data mentah atau dengan memasukkan suatu kolom virtual. Sedangkan calculated items merupakan suatu data item yang dibuat dengan mengeksekusi suatu perhitungan atau memasukkan suatu baris virtual. Nah, jadi inilah yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.